Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kembali bersama dengan Balai Dakwah Sragen. Saya menyapa kepada sahabat-sahabat Balai Dakwah Sragen dimanapun Anda berada. Kembali kita hadir untuk berdiskusi, untuk membahas masalah-masalah seputar Ramadan, yang mana ini adalah merupakan program terbaru dari Balai Dakwah Sragen, yang mana ini adalah diberi nama program web series Balai Dakwah Sragen dengan tagline-nya adalah SMW BSTNY. Baik, kesempatan ini sekitar durasi 10-15 menit kita akan membahas masalah-masalah seputar Ramadan. Pada kesempatan ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Ukasah yang akan memandu sebagai narasumber dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi Balai Dakwah Sragen. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, khair. Iya, terima kasih. Kesehatan ya. Baik Ustadz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk yang mungkin nanti kita bisa bahas di acara ini, yang merupakan acara unggulan program terbaru dari Balai Dakwah Sragen. Mudah-mudahan ini adalah memberi manfaat untuk kita semuanya, terutama untuk masyarakat-masyarakat atau sahabat-sahabat Balai Dakwah Sragen dimanapun mereka berada. Baik, kita mulai Ustadz ya. Ada sekitar 5 pertanyaan Ustadz nanti yang akan kita bahas yang berkenaan dengan masalah-masalah sering dihadapi dari teman-teman kita, rekan-rekan kita atau sahabat-sahabat kita dalam menghadapi bulan Ramadan. Baik, kita masuk untuk pertanyaan pertama ya Ustadz ya. Yang masuk untuk pertanyaan pertama adalah berkenaan dengan malam Lailatul Qadar Ustadz. Ini kenapa waktu dari malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan? Apakah ada hikmah yang bisa diambil dari malam Lailatul Qadar yang tidak kabarkan secara langsung gitu ya? Jadi Allah merahasiakan dari malam Lailatul Qadar yang diturunkan setiap 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka silakan Ustaz. Baik, tentunya yang pertama sebagai seorang muslim kita harus menyikapi kabar dari Allah dan Rasul itu dengan taslim, menerima, dan tasdik, yaitu membenarkan. Ya, apapun kabarnya yang disampaikan oleh Allah dan Rasul harus kita tunduk dan patuh ya, terhadap kabar tersebut. Ya. Mengenai malam Lailatul Qadar, mengapa kok waktunya itu dirahasiakan? Mungkin ya dirahasiakan kok enggak 2 atau malam ya, langsung enggak malam 21 atau malam 23 gitu ya. Kenapa kok cuma yang dikabarinya kok cuma 10 malam terakhir ya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ya. Beliau menyebutkan di dalam kitab ya Majalis Syar'i Ramadan ya, Syahri Ramadan itu beliau mengatakan Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar itu sebagai bentuk rahmat. Sebagai bentuk rahmat buat kita. Mengapa kok sebagai bentuk rahmat? Karena Allah itu ingin para hamba-hambanya yang rindu dengan malam Lailatul Qadar itu untuk memperbanyak amalan. Ya, seperti tilawatul Quran, zikir ya, kemudian sholawat ya, kemudian sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga mereka yang rindu dengan malam Lailatul Qadar itu akan banyak mendapatkan rahmat. Mengapa? Karena dia mengejar 10 hari terakhir itu dengan banyak beribadah. Nah, itu salah satu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan mengapa malam Lailatul Qadar itu tidak ditetapkan waktunya. Mungkin seperti itu hikmahnya. Jadi tidak secara langsung harus malam ini, malam keberapa tidak gitu ya. Tidak. Artinya kan itu memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar umatnya atau manusia itu berlomba-lomba untuk mengejar 10 hari terakhir ya, gitu ya. Bekejar mencari malam Lailatul Qadar itu. Apakah itu juga merupakan itu saringan gitu ya? Maksudnya gini, ketika siapa yang menginginkan mendapatkan Lailatul Qadar harus memaksimalkan amal gitu ya. Dan siapa yang tidak mau ya menerima apa yang dikerjakan gitu deh.
Ya itu betul sebagai bentuk tamkhis dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk saringan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena para ulama itu ketika mau hadir bulan Ramadan itu mereka sudah tertanam rasa cinta dulu kepada Ramadan itu. Jadi ketika dia sudah tertanam rasa cinta, otomatis masuk bulan suci Ramadan dia akan mengejar rahmat Allah dengan amalan-amalan yang baik, sehingga ketika orang banyak beramal maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan untuk menggapai apa yang dia inginkan seperti itu, termasuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Makanya itu yang ditunggu-tunggu oleh para ulama terdahulu gitu ya, datangnya bulan Ramadan itu kan ada yang mengatakan sampai sebelum 6 bulan ke depan itu sudah menunggu dan berdoa untuk ditemukan lagi dengan bulan Ramadan begitu ya. Ya, baik. Ini masuk ada 2 pertanyaan yang saling berhubungan, saya bacakan. Berhubungan ya. Ada kaitannya dan ini memang berhubungan. Yang pertama adalah apakah onani bisa membatalkan puasa? Kemudian disambung dengan apakah yang melakukan onani itu harus mengqadha puasanya dan apakah ada kafaratnya gitu Ustaz? Onani haram ya, dan jelas membatalkan puasa karena para ulama mengkiaskan onani ini dengan berhubungan badan. Ya. Berhubungan badan saja yang suami istri yang sah itu tidak sampai keluar mani itu pun membatalkan puasa. Lah apalagi kalau sampai mengeluarkan mani. Jadi apapun bentuknya, tidak hanya onani ya, tidak hanya onani, apapun bentuknya, kalau orang itu sengaja membuat air maninya keluar. Maka ini batal. Tidak harus onani, apapun itu. Tapi kalau mimpi itu tidak batal, berbeda, karena mimpi berbeda. Kalau mimpi itu tidak disengaja. Ini yang disengaja membatalkan puasa. Lalu bagaimana dengan mengqadha atau juga membayar kafarah gitu ya? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu hanya mengqadha saja, hanya mengqadha saja tanpa harus membayar kafarah. Misalkan dia di bulan puasa, naudzubillah ya, semua naudzubillah, di bulan puasa dia melakukan onani 2 kali, maka dia harus banyak bertaubat dulu kepada Allah karena ini dosa besar. Ya, karena ini dosa besar. Mengapa kok dosa besar? Karena orang yang sengaja membatalkan dengan makan yang halal itu pun sudah berdosa. Lah apalagi dia melakukan sesuatu yang haram, yang mana yang haram itu menyebabkan batal puasa. Maka dia harus bertobat terlebih dahulu. Setelah dia bertobat, dia membayar atau dia mengqadha puasanya. Misalkan 2 hari, ya dia puasa di luar Ramadan, nanti dia bayar dengan 2 kali puasa. Ini menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab Maliki itu dia harus membayar kafarah dengan memberikan makan kepada orang miskin. Ya, sebagai dia mungkin batal karena onaninya 1 hari, maka dia harus memberikan makan kepada orang miskin pun 1. Itu menurut mazhab Maliki. Tapi menurut mazhab Syafi'i tidak perlu dia memberikan kafarah, tidak ada kafarah, hanya mengqadha saja. Berarti kan harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu ya. Yang pertama tobat, kemudian baru mengqadha gitu ya, dan seterusnya. Oke. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah wanita hamil atau menyusui yang tidak berpuasa, apakah dia membayar fidyah atau mengqadha puasanya saja gitu? Baik, ini harus ada perincian. Kalau yang perempuan hamil atau menyusui, dia itu tidak berpuasa karena khawatir dirinya itu ada apa-apa. Dia mengkhawatirkan dirinya saja. Mengkhawatirkan dirinya saja, maka cukup dengan mengqadha puasa. Akan tetapi ketika dia hamil atau dia menyusui, itu yang dikhawatirkan bukan hanya dirinya, dia khawatir kepada bayinya atau dalam kandungannya itu, maka dia harus mengqadha dan juga membayar fidyah seperti itu. Terus ukurannya gimana itu, Tan? Ukurannya ketika dia merasa membahayakan dirinya sedangkan dia sedang menyusui gitu. Itu ukurannya seperti apa? Ya, ukurannya kalau dia khawatir ya nanti kalau dia banyak menyusui dia sakit ya, dia merasa wah nanti kalau saya
menyusui jadi lemes karena puasa. Kemudian nanti saya juga khawatir kalau saya nggak makan ternyata air susunya nggak cukup, berkurang misalnya, anak gitu saya ya. jadi nangis. Nah itu ukurannya Oh, seperti berarti itu. kan jadi harus bisa mengukur kemampuan Iya, dirinya harus sendiri mengukur bagaimana kemampuannya. apakah dia melakukan puasa atau tidak, dan efek-efek yang ditimbulkan ketika dia menjalankan puasa gitu ya. Jadi harus memang mengetahui apa yang kondisinya sendiri gitu ya. Oh ya, baik. Ada memang beberapa kasus ya ibu-ibu itu yang dia orangnya kuat, jadi ketika sahur dia ikut sahur dan memakan makanan yang banyak bergizi, yang banyak gizinya seperti makan kurma, minum susu. Jadi ternyata dia pun tidak capek dan air susunya pun cukup sampai maghrib Sore, waktu itu sampai sore. Jadi kita tahu kondisi kita Ya, masing-masing. makanya kan seperti yang tahu kondisinya dirinya sendiri gitu ya. Betul, baik. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada satu yang berkenaan dengan air. Iya, apakah berenang ya? Apakah berenang itu bisa membatalkan puasa gitu kan? Kadang-kadang di bulan puasa itu adem gitu tempat Asik air berenang gitu ya. akhirnya enggak sadar jadi pengen gitu loh. Monggo. Baik. Pada hakikatnya ketika sedang berpuasa terus berenang itu hukumnya makruh. Tapi ada perincian. Kalau dia itu udah menjadi kebiasaannya itu renang, kemudian kalau dia renang itu biasanya itu dia minum air. Pokoknya nak renang pasti gitu. minum air. Maka ini tidak boleh dia renang, haram hukumnya renang. Ya. Kalau dia terpaksa memang harus renang padahal dia paham kalau renang itu dia pasti minum air, maka puasanya batal. Dan dia harus mengganti di lain hari. Maka jadi mungkin yang pecinta renang atau apa coba lihat kondisinya. Ya pada hakikatnya hukumnya memang makruh. Tapi kalau kita tahu kalau kita renang itu pasti telan air, pasti menelan air, dalam mazhab Syafi'i dia tidak boleh berenang. Dia tidak boleh berenang karena dia sadar kalau dia berenang pasti dia minum air. Ditahan dulu 1 bulan tidak berenang, insya Allah tidak mengapa. Betul. Jadi harus tahu hukumnya gitu ya. Jadi harus bisa menahan antar kewajiban berpuasa dan renang yang hanya sunnah gitu ya. Sunnah, iya, bisa. Baik, kita rasa sudah semua pertanyaan yang masuk dan sudah dijawab, Ustaz. Oke, nanti bisa kita lanjutkan lain hari. Saya ucapkan jazakumullah khairan sebelumnya. Amin wa iyyakum. Ya. Baik, alhamdulillah sahabat Boleh Dakwah Seragam di mana Anda berada. Sesi pertanyaan dari awal sampai akhir sudah kita diskusikan dan sudah kita bahas bersama dengan Ustadz Qasah, dan mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semuanya, bagi sahabat-sahabat Balai Dakwah Seragam dimanapun Anda berada.